Ada lapangannya masih? Banyak. Oh banyak. Saya Cuma pikir, kecil-kecil. oh saya pikir jadi ganti udah pabrik, kontrakan habis gitu. Udah diwanti-wanti, udah disclaimer sama orang tua. Sama orang tua. Nggak boleh masuk dunia pergerakan apalagi demo-demo. Di situ yang namanya anak muda masih umur belasan tahun dilarang-larang makin ini dong, makin termotivasi. Latihannya itu terdiri dari masyarakat, teman-teman Karang Taruna dan juga OKP yang mau ikut serta. Gitu. Dan untuk khusus Karang Taruna kita berikan tuh salah satu desa satu. Nah ini teman-teman satu langkah di atas itu. Artinya teman-teman yang lain masih sibuk teriak-teriak, teman-teman kasih solusinya apa ini? Kalaupun tidak disupport ya kita punya kaki sendiri, Ya, kita jalan mampu sendiri berdiri gitu. sendiri. Jalan sendiri Ya, aja. dan Karang ya. Taruna tanpa disupport pun sudah besar. Iya betul. Karang Taruna tanpa disupport pun sudah besar. Apalagi disupport tambah besar. Daerah kita di wilayah utara memang sedang dipersiapkan untuk menjadi daerah yang mandiri. Harapan yang kita punya adalah semangat. Di tengah pandemi ini kita terus berkarya, terus berinovasi dan terus juga mengupayakan apa yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan. Oke. Karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, jumpa lagi dengan saya Haris Hijrah Wicaksana dalam acara Karpods Karang Taruna Podcast. Nah, Karang Taruna Podcast ini adalah sebuah acara yang dipersembahkan oleh pengurus Karang Taruna Provinsi Banten yang menghadirkan diskusi seputar pengembangan Karang Taruna, permasalahan sosial, dan pemberdayaan generasi muda. Nah, kebetulan narasumber kita hari ini adalah Kang Herdiansah. Nah, beliau secara singkat merupakan hari ini kebetulan jadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Kosambi. Nah, aktivitas beliau nanti kita akan sedikit gali di sini dan banyak sekali inspirasi dan motivasi yang bisa kita dapatkan dari hal ini. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, jangan lupa buat semuanya pemirsa hadirin untuk like-nya, kemudian di sharingnya, subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat Karang Taruna dapat mengikuti diskusi-diskusi yang tentunya sangat termotivasi dan menginspirasi ini. Oke, selamat pagi Kang Herdiansah nih. Pagi Bung Haris ya, Oh biar lebih iya. dekat gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Biar kita umurnya jaraknya deket. Betul. Ya, karena tadi saya ngeliat profilnya, kayaknya ngerasa tua banget saya di sini. Oke, Kang Herdi ini biar teman-teman Karang Taruna kenal dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang nih. Secara singkat dong perkenalkan diri, misalkan anggap aja kalau pas lagi job street gitu ya, ngelamar pekerjaan gitu kan, wawancara gitu. Nama lengkap, kemudian nama panggilan. Siap. Kalau bisa nama gaul, nama mantan, nama selingkuhan boleh. Baik Bung Haris dan teman-teman pemirsa Ya. podcast Karang Taruna Banten, perkenalkan saya Herdiansah Rukmana, lahir di Tangerang tanggal 29 Desember tahun 97, muda banget ya, Wah masih muda. di akhir generasi milenial ke Z. Ke Z ya berarti. Waduh ini makin tua aja gitu. Terus biasa dipanggil Herdi. Oh panggilan dekatnya Herdi ya. Kalau di temen-temen lagi diskusi biasa panggil Bung, Oh. biasa dipanggil Kanda, Wow. biasa panggil sahabat bisa. Wah. Gitu. Kalau Bung mencirikan GMNI, Ah. sahabat PMII, Kandap HMI. Terus yang mana nih? Ikut LDK semuanya nih? Tapi yang paling penting dipanggil sayang. Oh dipanggil saya. Oke. Ini kalau ngobrol sama generasi Z ya begini memang. Jadi saya harus ngikutin pola lebih muda. Kang Herdi ini, tadi saya sedikit baca profil nih Kang Herdi. Terutama sekarang udah menjabat Ketua Karang Taruna Kosambi ya. Kecamatan Kosambi. Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Tangerang. Kabupaten Tangerang. Iya. Clear nih ya Kabupaten Tangerang. Clear, Ya? titik situ. Titik ya gitu ya. Oke. Karena banyak saya dengar kalau Kosambi itu masuknya ke daerah Jakarta tuh. Isu ya. Ada warganya nggak misalkan yang ngaku-ngaku di mana Kosambi? Jakarta mana Kosambi masuknya gitu. Beberapa. Beberapa ada ya. Oke. Beberapa.
Sedikit cerita dong, misalnya di Kecamatan Karang Taruna di Kecamatan Kosambi nih, apa aja nih yang udah dilakukan nih sama Kang Herdi dan teman-teman Karang Taruna Kecamatan nih? Baik, Mhm. terima kasih Bung Aris dan teman-teman pemirsa podcast Karang Taruna Banten. Mhm. Kami di Karang Taruna Kecamatan Kosambi dari mulai bulan September hingga saat ini, Mhm. kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya di bulan September itu saya terpilih secara September 2021. 2021 kemarin, oke. Terpilih sebagai Ketua Karang Taruna mewakili teman-teman 7 desa 3 kelurahan. Mhm. Kita langsung geber di bulan Oktobernya Sumpah Pemuda, sekaligus memperingati Hari Kabupaten Tangerang yang 389 tahun. Sudah tua juga Iya. kabupatennya. Kita ngundang Ketua DPRD, kita undang Dinas Sosial, kita undang Ketua Karang Taruna Kabupaten Tangerang. Membahas hot issue yang terkini dalam rangka memperingati HUT Kabupaten sekaligus HUT Sumpah Pemuda 28 Oktober. Next, waktu itu lanjut kita ada laga amal Liga Karang Taruna di Desa Blimbing. Sepak bola, Sepak bola. sepak bola. Sepak bola. Selanjut itu ada Sebelumnya saya potong dulu nih, Oke. maaf nih. Ada lapangannya masih? banyak, Oh banyak. Saya cuma pikir, kecil-kecil. oh saya pikir jadi ganti udah pabrik, kontrakan habis gitu. Masih ada ya? Ada. Next, lanjut di bulan Oktober, masih di bulan Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda juga di Kelurahan Dadap. Itu narasumbernya teman-teman dari Presiden Mahasiswa Trisakti. Oke. Oh Dadap masuk wilayah Kosambi ya? Dadap Kecamatan? masuk Oke, ke oke. Sambi. Terus bareng juga anggota DPRD dari fraksi Gerindra kalau nggak salah waktu itu. Oke. Next di bulan November paling insidental aja sih paling kegiatannya. masih kegiatan Maulid insidental, dan Maulid. lain-lain ngisi-ngisi itu aja. Terakhir kemarin 2021 kita ngadain pemberdayaan di pelatihan AC, Oh. air conditioner. Makanya nih kalau agak kurang dingin-dingin panggil aja Karang Taruna Kecamatan Kosambi. Wah. Nih mantep Pak Sekjen. Ini benar-benar sudah berdaya ini Itu benar-benar. satu. Alhamdulillah dari hasil kita sudah beberapa kali dipercaya oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengurusi AC-nya di rumahnya. Oh. 2 kali. 2 kali ya. Terus kantor Kecamatan Kosambi. Nah, next kalau di bulan Januari kita Ini program resmi Karang Taruna Kecamatan Kosambi ya? Iya, Oke. Berarti income-nya bisa untuk kegiatan-kegiatan subsidi silang untuk kegiatan Karang Taruna di kecamatan atau gimana? beberapa. Oh, berapa ya? Beberapa. Oke. Ini bisnis to bisnis kan? Enggak, bisnis apa ya kalau bahasa yang kerennya apa? Apa, Ya? Socio entrepreneur. Oh, social entrepreneur. Heeh. Berarti nggak artinya bisnis sosial murni gitu. Artinya kalau bisnis sosial murni mah mentang-mentang Karang Taruna, udahlah Karang Taruna gratis aja. Takutnya begitu. Enggak ya, tetap Ini ya ada press list-nya. B2B tetap. Oke. B2B. Bisnis to bisnis ya. Ya, Oke, oke. yang terbaru kita akan bekerja sama dengan badan usaha milik daerah di bidang pangan. Pangannya bidang apa ya? Beras. Oh, beras. Untuk Untuk supply ke seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kosambi. Oh, program BPNT, program sembako atau Bukan, program apa? ini program Kabupaten Tangerang. Oh, program di Kabupaten bidang Tangerang. ketahanan pangan. Mm-mm. Dan kita menjadi pilot projectnya untuk bekerja sama dengan BPU, Benteng Pangan Utama, Mhm. yang dimana di bawah badan usaha milik daerah Oh, oke. Kabupaten Tangerang. Nah, porsi Karang Tarunanya? Porsi Karang Tarunanya kita ada di agen mitranya ini. Oh, mitranya. Mitra satu desa itu 3 agen. 3 agen. Nah, mitranya termasuk Karang Taruna. Karang Taruna, oke. Heeh. Oke, bisnis to bisnis lah ya. Business to business. Oke. Good. Oke, selanjutnya nih Kang Herdi nih. Ini kan saya mewakili gini nih, kegelisahan saya tentunya misalkan saya ada di kelas dan sebagainya, banyak sekali kan banyak teman-teman nih yang kurang hari ini terkait dengan peka dengan organisasi. Mereka rata-rata kuliah, habis itu pulang dan sebagainya. Nih Kang Herdi nih dengan lahir tahun 97 ya. 97 sekarang sudah 24 tahun 24 tahun dan sudah S2 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah S2. selesai. Di mana sih kuliahnya? Kalau boleh Kuliah S1 2019 di Unis Sarjana Ekonomi. tahu? Alhamdulillah Ekonomi. selesai tepat waktu. Tepat waktu. Tepat Pas waktu. ya. Oke. Kemudian Ditambah lanjut lagi langsung. pasca sarjana. Mhm. Sebelum wisuda, saya sudah masuk pasca sarjana di Unis. Oh, jadi pakai SKL. Ya, langsung masuk.
Ngejar diskon itu mah. Nggak ngejar Oh, diskon. diskon. Biasanya kan ada diskon. Ada kan. Ngejar diskon. Ada. Enggak. Iya. Saya kebetulan sama alumni Unis juga. Alhamdulillah. Di jurusan apa S2-nya? Administrasi negara ya. Administrasi. Sama Ya. Sama. Alhamdulillah saya satu juga. alma mater kita. Satu alma mater ya. Iya. Jadi kalau ada reunian kita ketemu lagi di sana alma mater itu. Cuman saya Di- tahun berapa lu sih? Udah lama, saya 2010 lah. Saya baru kemarin bayi 1 tahun. Jadi ilmunya masih harus dikembangkan. Oh, oke. Begitu, Bung Berarti Aris. harus lanjut lagi S3-nya lanjut. Bung Aris katanya udah dokter. Katanya doang itu. Kak Gerdi, nah semenjak zaman mahasiswa nih, sekarang termotivasinya langsung organisasi eksternal nih atau internalnya aktifnya di apa aja sih? Kemudian maksudnya gini, apa sih membuat motivasi Herdi nih ibaratnya? Karena saya ngeliat juga kan hari ini kaum generasi milenial atau Z ya, bukan saya mau ini ya, ada sebagian besar mungkin kekhawatiran saya saja. Mudah-mudahan salah kekhawatiran saya dan kegelisahan saya. Banyak mereka hari ini banyak aktivitasnya lebih cenderung pada membuang-buang waktu ya. Beruntungnya sih COVID nih. COVID ada beruntungnya nih. Jadi mereka nggak keluyur-keluyuran yang nggak jelas gitu kan, gara-gara disuruh di rumah gitu kan. Tapi makin parah, mereka bikin gerakan mager gitu kan, Himager, himpunan mahasiswa malas gerak gitu kan. Nah, motivasi Herdi sendiri nih, apalagi sekarang terjun di Karang Taruna kan otomatis ya betul-betul pengabdian sosialnya tinggi gitu kan. Apa sih memotivasi itu yang bikin Herdi pengen banget itu? Baik. Pertama, saya di kampus itu semenjak masuk kampus pertama kali nginjak kampus itu sudah diwanti-wanti, udah disclaimer sama orang tua. Sama orang tua. Nggak boleh masuk dunia pergerakan apalagi demo-demo. Nggak boleh masuk dunia pergerakan demo. Oke. Ya. Demo yang turun ke jalan ya. Ya, Kalau demo bukan demo masak. bukan demo masak. Kalau nulis kan nggak masalah, demo Nggak juga. masalah, ya. Nah, di situ yang namanya anak muda masih umur belasan tahun dilarang-larang makin ini dong, makin termotivasi ya. Akhirnya masuk di salah satu organisasi di kampus. Masuklah di unit seni dan budaya awalnya. Oke. Karena saya anggap saya bisa nyanyi. Oh, oke. Terus. Satu, next keluar nggak sampai selesai. Akhirnya dibawa tuh ke teman-teman. Sama salah satu teman masuk acara diskusi. Akhirnya saya tahu ini organisasi apa sih kok asik. Oke. Masuklah di HMI. Oh, di HMI. Himpunan Tahun? Mahasiswa Islam tahun 2015-2016. Waduh. Berarti saya bisa manggil Dinda ke kamu berarti ya. Nggak sampai selesai lah, Oh, nggak tuntas. tuntas. Selesai di HMI, masuk di Himpunan Mahasiswa Manajemen, salah satu pendirinya, Oh. salah satu manajemen di kampus Unis. Nah, selanjutnya setelah itu mencalonkan diri sebagai BEM fakultas Ketua BEM fakultas waktu itu. BEM fakultas ekonomi ya. nggak terpilih karena kalah. diganjal aturan. Oh, nggak terpilih lah ya. Iya, diganjal aturan. Next, makin tertantang dong, calon presiden mahasiswa Oh. dan bisa lolos pemilu dulu. Oh, Cuma akhirnya verifikasi. belum rezeki. Oh, nggak menang lagi. Ya nggak menang. Kontestasi kan memang ada dua Iya. pilihan, menang dan kalah. 2 kali kalah. Pulang ke daerah dong. Oke. Pulang ke Kosambi. Ke Sambi lagi. Udah lulus tuh ya posisi Belum. udah lulus. Oh, belum lulus. Belum. Semester 5 sampai semester 7 belum ngedirin himpunan mahasiswa kecamatan. Oh, Kan aneh ya. pergerakan jadi lebih turun ke primordial ke kecamatan. Primordial. Oke. Akhirnya diajak sama senior masuk di himpunan mahasiswa dan pemuda Tangerang Utara. Dan sampai sekarang akhirnya terjun di organisasi banyak di OKP. Mulai dari KONI, Komite Olahraga Nasional tingkat kecamatan. 2015 sampai 2020 itu sebagai sekretaris Sekretaris di KONI. KONI. Kecamatan Kosambi ya. Kecamatan Kosambi. Alhamdulillah mengantarkan Kecamatan Kosambi juara Porkap peringkat 10 10 seprovinsi Banten. sekabupaten Tangerang. Oh, Kabupaten Tangerang. Nah, masuk lagi di KONI, ngelanjutin jadi sekretaris di periode selanjutnya. Jadi 2 periode. 2 periode. Cuma yang sekarang nih nggak selesai. Oh, karena Karena terpilih dan diamanatkan oleh kawan-kawan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kosambi untuk duduk di di Karang Taruna Kecamatan Kosambi. oh, jadi nggak boleh double ini ya, double jadi apa? profesional lah. Ya, double jabatan nih ya gitu ya. Oke. Jadi milih salah satu, akhirnya milih Karang Taruna. Karang Taruna. Pengabdian di Karang Taruna. Lebih ke pengabdian sih. Pengabdian Karang Taruna. Oke. Nah, tadi motivasinya salah satunya dari lecutan dari keluarga, kemudian lingkungan internal, eksternal kampus dan sebagainya ya. Nah, kalau aktivitas lain nih selain di Karang Taruna, apakah hari ini bekerja, kemudian bisnis dan sebagainya. Kemudian nanti kira-kira nih
kaitannya apa di Karang Taruna maksudnya begitu tuh? Kalau untuk sekarang sih kegiatan ya, sehari-hari itu kerja di salah satu kecamatan juga di Kecamatan Kosambi di bidang pemberdayaan masyarakat. Kan ada kaitannya dengan Karang Taruna. Oke. Enggak, maksudnya di Kecamatan Kosambi. Di Kecamatan Kosambi. Oh, Kecamatan Kosambi. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat. pemberdayaan masyarakatnya. Oke. Oh ya, berarti pas tuh. Berarti kan Ketua Karang Taruna ditaruhin di situ tuh. Pas. Wah, pas lah. Jadi aktivitas Karang Tarunanya terpenuhi gitu kan. Pemberdayaan di kecamatannya pun kinerja utamanya ya, indikator kinerja utamanya bisa tercapai juga kan. Oke. Nah, udah berkeluarga belum sih? Belum Berkeluarga? belum. Ini bahaya yang begini nih. Bikin nambah saingan kita aja nih Om. Jadi belum nikah? Belum menikah. Udah punya pacar? Calon udah punya calon? Calon ada, cuma kayaknya ini nih Putus? apa ya, bisa Nonton bilang kayak loh, gitu. abis ini nonton loh. Beneran putus loh, nonton loh ini. enggak emang sekarang ada pacar ada. Ada ya. Nah, tadi saya tertarik ini teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Kosambi itu mengadakan pelatihan AC ya, servis Ya, AC ya, servis AC. conditioner dan sebagainya. Nah, ini awal mula idenya muncul dari Herdi sendiri atau ada teman-teman atau kemudian fasilitatornya siapa misalkan? Apakah sudah ada yang ahli di teman-teman Karang Taruna? Kebetulan dia punya usaha itu juga atau gimana nih? Awalnya sih memang dari kegelisahan ya. Jadi nyuci AC susah, orang lama dipanggil. Iya. Jadi tukang AC tuh nunggu seminggu, 3 hari baru datang dia. Gitu ya. Ya, luar biasa. Akhirnya jadi kegelisahan itu, jadi kegelisahan. Karena tidak puas terhadap pelayanan awalnya itu ya. Oke. Kemudian? Akhirnya ada salah satu anggota kita, memang dua anggota kita, satu di desa, satu di pengurus kecamatan Desa mana kalau boleh tahu tuh? di Salembaran Jati. Desa Lembaran Jati. Satu lagi Satu lagi kecamatan. pengurus kecamatan. Oke. Dia pernah bekerja sebagai kenek AC. Oh, jadi Yang ngenekin tuh. ngenekin ya, yang bantu-bantu untuk Ya. servisnya gitu ya. Oke. Saya tanya-tanya bagaimana nih kita kalau buka pelatihan terus abang yang jalanin nih bisnis Karang Taruna ini. Dia bilang nggak apa-apa boleh. Cuma lagi-lagi ya yang namanya Karang Taruna itu kan sifatnya sosial Betul. dan namanya servis ini kan jasa. Betul. Pasti ada dampak bisnisnya dong, ada dampak ekonominya. Dan di situ kita bagi porsi. Ke Karang Taruna cuma 5-10%. Ke Karang Tarunanya. Kemudian Sisanya untuk mereka untuk Jadi, yang mengerjakannya. yang gitu ya. mengerjakan. Oke. Terakhir kita di bulan Desember kemarin kita digandeng sih. Awalnya kita memberikan pandangan ke salah satu BUMN. Akhirnya mereka meng-ACC dan kita buat pelatihan AC itu se-Kecamatan Kosambi yang dimana pelatihannya itu terdiri dari masyarakat, teman-teman Karang Taruna dan juga OKP yang mau ikut serta. Gitu. Dan untuk khusus Karang Taruna kita berikan tuh salah satu desa satu alat. Satu desa Satu alat. Itu free dari mana Free. alatnya? Dari Karang Taruna, Dari Kecamatan kecamatan Kosambi. Wih, luar biasa kecamatan. Kaya ini. Kita gandeng Angkasa Pura waktu itu. Oh ya, pantas ya. Sebelahnya soalnya. Sebelahan, memang di CSR-nya wilayah ya. kita, iya. Oh iya. Ini kalau masih ada sisa bawa aja ke sini ke sekren nih. Insya Allah. Makanya tadi saya ini ya. biar sekren kalau AC-nya dikit panas gitu Om ya. Benerin gitu. Tadi makanya saya udah kontak semalam sebelum mau ke sini. Kita juga kan ada inkubator ekonomi Karang Taruna. Oh iya. Ada inkubator ekonomi Karang Taruna yang dimana yang punya usaha, yang punya jasa kita support di sana, kita latih. Juga nanti kita berikan juga pasarnya di mana. Good banget. Gitu. Oke. Saya tuh kebetulan baru semalam apa kemarin ya saya lupa. Antara semalam dan kemarin lah. Tadi saya mau ngadain kegiatan diskusi terkait dengan JHT itu dan JKP. Oh gitu. Jaminan Hari Tua dan JKP itu. Lagi. Nah ini teman-teman satu langkah di atas itu. Artinya teman-teman yang lain masih sibuk teriak-teriak. Wah kerja kemudian berebutan jaminan Hari Tua. Nah teman-teman kasih solusi nyata itu. Iya. Pemberdayaan dan entrepreneurship berjalan gitu pemberdayaan. Ya. Ada korelasinya anak ekonomi. Oh iya. Ini baru nih. Ini Pak Rektor Unis ini punya kebanggaan nih. Beasiswa Ini lagi dong. Dikasih award. Beasiswa lagi dong. Dikasih beasiswa parkir Unis gratis. Enggak Pak Rektor ya. Aduh, takut Pak Rektor nyentil. Enggak itu. Oke. Kang Herdi nih ya. Maksudnya gini.
Saya tertarik tadi ya, betul ya. Memang hari ini salah satu daya upaya memang salah satunya menciptakan suasana atau lingkungan terkait dengan lingkungan usaha yang komprehensif dan kondusif ya kan. Nah teman-teman tadi punya gagasan konsep dibuat sebuah tempat atau disebut inkubator gitu ya. Wadahnya. Wadahnya. Jadi ini terlepas ini kan yang mendesain Karang Taruna nih ya kecamatannya. Tapi siapapun bisa ikut gabung kan, Bisa kelompok ikut kelompok usaha-usaha UMKM dan sebagainya bisa ikut gabung di Bisa dalam ikut inkubator itu kan. Heeh. Nah, baik dari input proses bahkan tadi pemasarannya. Iya. Wah, sangat terbuka. Nah, kalau hari ini maksud saya yang ada berapa program atau apa ya maksudnya gini. Yang paling utama, bisnis paling utama yang sudah menonjol dari inkubator ini yang sudah berjalan. Tadi kan salah satu AC gitu ya. Selain itu apa lagi maksudnya gitu? Kalau untuk sekarang teman-teman ada di clothing Baju. baju. Rencana mau dibawa ke sini, ternyata sold out. 2 brand ini sold out. Waduh, tahu gitu harusnya dibawa dulu buat saya mau Om Gatot di sini. Nah, Makanya udah siap-siap nanti kita kirim. Ah. Kita akan rencana sih memang saya udah bilang ke ownernya, Heeh. collab udah sama Karang Taruna. Oh Iya. iya. Bener Gitu. bener. Pasar Karang Taruna nyata loh. Nyata banget. Iya, tinggal kasih logo Karang Taruna kan. Iya. Wah, itu banyak itu. Bener ya? Itu clothing. Terus kemudian? kedua ada kopi juga. Cuma yang ownernya semalam saya kontak, gimana kopi malam ini? Karena berhubung dia ketuanya juga si ownernya ini. Ketua inkubator ekonominya. Oh, inkubator ekonomi ya. Jadi kita bentuk unit kerja Karang Taruna yang dimana kan ada di ADRT tuh. Di salah satunya memang kita bentuk di inkubator ekonomi ini sengaja untuk meningkatkan di tengah pandemi ini kan orang susah nih. Iya, betul. Peluangnya juga terbatas dan lain-lain. Makanya kita bentuk itu. Dan kopi ini memang racikan dari teman-teman. Gitu. Next, kalau nggak ada kendala di tanggal 19 sampai 20 Maret besok kita akan adakan talk show dan festival kopi Kecamatan Kosambi. Ada kurang lebih 6 clothing 6 clothing binaan binaan inkubator ekonomi ya. dan kedai kopi kurang lebih 11 sampai 16 Oke. di salah satu mall yang ada di Kecamatan Kosambi. Oh, oke. Wah, ini luar biasa gerakannya nih, Mak. Ini saya semakin kegelisahan tadi yang awalnya ngerasa agak sedikit pesimis dengan gerakan anak muda, kemudian ini. Nah, ini di tengah-tengah ini Herdi dan teman-teman ini membawa angin segar. Mudah-mudahan angin segar ini menjadi sebuah virus yang sangat baik. Amin. Jadi bukan hanya virus yang kita takutin COVID, Omicron, Deltacron, Decepticon dan macam-macam itu jenisnya gitu kan. Nah, selanjutnya gini, Herdi yang menjadi mudah-mudahan ini generasi muda lainnya nih, Herdi, maksud saya gini, selain di Kosambi, kalau misalnya kalau kebetulan Kosambi kan memang letaknya strategis ya. Strategis. Potensi apa lagi nih Herdi yang misalkan tadi Kosambi dengan potensi dia yang sangat strategis ya di wilayah pesisir utara, sana berbatasan dengan Jakarta langsung. Jakarta Utara, Jakarta Barat, kemudian di kota Tangerang. Jadi kan betul-betul diapit sekali dengan kondisi strategis dari Kosambi gitu ya. Nah, maksud saya hal lain apa ke depan yang ke depannya nih Herdi sama teman Karang Taruna ngeliat potensi tadi salah satunya kan mau ngadain event-event gitu ya, festival dan sebagainya. Selain itu apa lagi nih untuk gerakan nyata misalnya yang tempat tidak produktif lah. Ya. Contoh misalnya gini, misalkan yang tidak produktif misalnya yang hanya di rumah atau ibu-ibu yang tidak berproduktif atau yang orang-orang sudah tua. Kedua, misalkan yang putus sekolah, kemudian yang lainnya misalkan yang kaum-kaum difabel dan sebagainya. Apa yang kira-kira misalkan ya itu ya, misalkan salah satunya apa yang bisa nanti ke depan Kecamatan Kosambi itu meng-hire-nya gitu. Baik. Saya kan ketua ya, ketua Karang Taruna Kecamatan Kosambi, ya otomatis punya program unggulan dong. Punya program unggulan untuk menjalankan menuju visi misi saya. Jadi di program unggulan saya ini memang salah satunya adalah pemberdayaan yang berkelanjutan. Nah, di mana ada pemberdayaan anak muda, pemberdayaan masyarakat total, dan pemberdayaan ibu-ibu. Nah, di pemberdayaan anak muda ini masuk di besok di tanggal 19-20. Kan lagi tren tuh ngopi-ngopi festival ini ya. Clothing. Kemarin untuk umum yang pelatihan AC itu. Dan alhamdulillahnya itu berkelanjutan. Nah, kopi ini juga akan berkelanjutan juga nih karena si owner di inkubator ekonomi ini kan udah di salah satu di inkubator ekonomi ini juga. Dan yang ketiga, yang ibu-ibu next kalau COVID-nya udah melandai, kita juga komunikasi dengan teman-teman Karang Taruna dan pengurus. Saya sih kemarin rencananya mau ngadain les make up
untuk ibu-ibu. Les make up buat ibu-ibu. Iya, Pangsa pasarnya untuk ibu-ibu PKK dan ibu-ibu yang penganggur. oh iya. Enggak, maksudnya gini, pangsa pasar yang terbentuknya setelah mereka bisa make up ke mana nih? Kan banyak yang pesta tuh. Yang sekarang kan banyak yang nikahan. Iya bener-bener. Dan lain kita kan ke sana. Iya, saya belum kepikiran, bener, good banget Gitu. iya bener. Ke arah ke sana. Kita udah ketemu tuh sama ownernya dan lain-lain. Cuma karena kita Ya buat acara nikahan, wisuda segala macam Iya. itu kan butuh make up ya. iya, kita kan ada mall juga di sana yang menopang kita untuk ya minimal mereka sediakan tempat lah buat kami berkarya. Karena kan kalau saya nongkrong nih di daerah Tangerang kan ada tuh salah satu mall terbesar ya di kota Tangerang. Kalau habis nongkrong Tang City nggak usah jauh. Wah, disebutin. Habis ini harus langsung endorse nih ya ke Karang Taruna Provinsi Banten. Dia belum bayar kita udah di endorse duluan, jangan lah. Di salah satu tempat saya terinspirasi setiap minggu itu ada event yang namanya make up class. Make up class. Di bawah ya itu ada Iya. ada musik dan sebagainya, festival musik dan sebagainya, di bawah tuh kopi dan sebagainya ya. Kita mau arahkan ke sana ibu-ibunya. Karena ibu-ibu sekarang tuh sosialita banget. Semenjak kenal WhatsApp, kayak kita dulu kenal Facebook di BlackBerry. Oh. Di mana-mana mau makan bakso nih. Apalagi seneng dia mukanya di make up. Kita lihat pangsa pasarnya di sana. Karena terus ditambah next ke depan juga kayaknya daerah kita di wilayah utara memang sedang dipersiapkan untuk menjadi daerah yang mandiri. Di sana kita akan persiapkan ibu-ibunya, kita persiapkan anak mudanya dan bapak-bapaknya. Oke, nah terakhir nih karena Baik. ini waktunya yang sangat tidak mungkin, padahal saya abis ini kita banyak ngobrol lagi ya, lanjut ngobrol lagi di luar forum ini. Harapan nih dari Herdi dan teman-teman Karang Taruna untuk tadi ada berapa rencana ya kan, kemudian harapan, kemudian tantangannya nih, dijadiin satu boleh lah itu, harapan tantangan menghadapi era hari ini masih pandemik, belum ya kayak naik turun, kemudian dari rencana-rencana tadi, kira-kira apa nih harapan dan tantangannya? Baik, untuk teman-teman seluruh Karang Taruna, desa, kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, harapan saya sih di tengah pandemi ini kita terus berkarya, terus berinovasi di tengah pandemi yang di tengah ketidakpastian ini kita juga perlu tahu ya harapan yang kita punya adalah semangat hari ini. Jadi teman-teman terus berkarya ditopang oleh keinginan-keinginan yang harus diselesaikan. Karena saya punya prinsip bahwa apa yang harus diselesaikan dan harus total. Apa yang direncanakan, dikerjakan, diselesaikan. Harus total. Harus total selesai. Harus total. Dan banyak sih rintangannya ya. Entah itu tidak disupport dan lain-lain. Dan menurut saya itu hal yang biasa lah buat saya. Karena kalaupun tidak disupport ya kita punya kaki sendiri, Ya, kita jalan mampu sendiri berdiri gitu. sendiri. Jalan sendiri Ya, aja. dan gitu Karang ya. Taruna tanpa disupport pun sudah besar. Iya, betul. Karang Taruna tanpa disupport pun sudah besar. Apalagi disupport tambah besar. Ya, maka dari itu kawan-kawan Karang Taruna desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, mari terus berinovasi, berkarya dan terus juga mengupayakan apa yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan. Oke. Karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Oh, mundur sebuah pengkhianatan. Iya dong. Ini kalau bawa mobil nggak boleh mundur, berarti kalau parkir mundur. Gitu kira-kira Bung Haris. Salah analogi tuh ya, jangan ya kalau mundur. Oke, terima kasih ini Kang Herdiansa. Ini luar biasa narasumbernya. Yang pertama masih muda, kaum Z ya, zilenial Z ya, karena 97. Kedua juga tadi ada beberapa pandangan yang kalau secara background ternyata ini adik kelas saya di Unis Tangerang. Oke, terima kasih Kang Herdi ya. Siap. Ya, demikianlah sahabat Karang Taruna bincang-bincang kita kali ini dengan narasumber Herdiansa. Beliau merupakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Sekali lagi saya ingat Kabupaten Tangerang, bukan Jakarta, bukan. Masih Banten ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Kang Herdi dan teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Kosambi ini dapat memotivasi teman-teman Karang Taruna lainnya. Amin. Dan mudah-mudahan ini juga motivasi minimal pribadi saya dan menginspirasi kita semua nih. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk sekali lagi saya ingatkan untuk kita sama-sama untuk like-nya, kemudian sharing, kemudian di subscribe channel Karang Taruna Provinsi Banten agar sahabat-sahabat dapat terus mengikuti diskusi yang tentunya sangat bermanfaat ini. Akhir kata, saya Haris Hijrah Wicaksana undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda.